Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu kembali dengan saya, Vian Lukas. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Adapun kompetensi dasar yang diambil adalah dari kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, serta kompetensi dasar 4.1, yaitu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran dari bab pendapatan nasional adalah sebagai berikut: memahami pengertian pendapatan nasional, memahami manfaat pendapatan nasional, menganalisis komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional, menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional, menjelaskan konsep pendapatan per kapita, memahami konsep distribusi pendapatan, serta membuat pola hubungan informasi atau data yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis penghitungan pendapatan nasional melalui media lisan dan tulisan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi berikut ini. Perhatikan kegiatan ekonomi berikut ini. Ada sektor industri, ada sektor jasa, angkutan umum, lalu ada sektor pertanian, ada sektor perdagangan, dan ada sektor pertambangan. Untuk apa orang tuamu dan orang-orang yang ada gambar di atas setiap hari pergi untuk bekerja? Tentu saja mereka berusaha untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pendapatan tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas tenaga yang mereka sumbangkan, tanah atau sawah yang mereka sewakan, atau pendapatan juga bisa diperoleh dari keuntungan dari berdagang. Besarnya pendapatan yang mereka peroleh menunjukkan makmur atau tidaknya sebuah keluarga. Nah, mari kita lihat data berikut ini. Data yang saya tampilkan adalah postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada bulan Juni tahun 2021. Penerimaan perpajakan mencapai 558,89 triliun rupiah, tumbuh 6,2% dari realisasi pada periode yang sama pada tahun 2020, yaitu sebesar 526,26 triliun rupiah. Jadi penerimaan perpajakan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sementara penerimaan atau pendapatan negara dari sektor bukan pajak mencatatkan realisasi sebesar 167,57 triliun atau tumbuh sebesar 22,36% dari realisasi pada periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai 136,95 triliun. Begitu juga dengan pendapatan atau penerimaan negara bukan pajak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain ada penerimaan negara atau pendapatan negara, ada juga yang disebut sebagai pengeluaran negara atau belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat sebesar 647,64 triliun, tumbuh 20,53% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 537,34 triliun. Lalu ada pengeluaran untuk
transfer ke daerah dan dana desa atau TKTD sebesar 298,03 triliun atau terkontraksi 2,8% dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 306,6 triliun. Mari kita bandingkan antara pendapatan negara dengan pengeluaran negara. Seperti kita ketahui bahwa penerimaan perpajakan 558,89 triliun. Sementara penerimaan bukan pajak adalah 167,57 triliun. Kita bandingkan dengan pengeluarannya. Wah, ternyata antara pendapatan dengan pengeluarannya lebih besar pengeluarannya. Jadi dalam hal ini boleh dikatakan APBN Indonesia pada bulan Juni tahun 2021 mengalami defisit anggaran. Apa itu defisit anggaran? Defisit anggaran adalah kondisi di mana pengeluarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatannya. Kalau kita lihat data yang saya bacakan tadi ditampilkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut ini. Pendapatan negara mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang berwarna biru adalah tahun 2020, sementara yang warna kuning adalah tahun 2021. Pendapatan negara mengalami kenaikan. Begitu juga dengan belanja negara. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020, pada bulan yang sama, belanja negara hanya menghabiskan dana 843,9 triliun. Sementara di tahun berikutnya, di tahun 2021, belanja negara menghabiskan 945,7 triliun. Defisit anggaran pada tahun 2020 adalah 179,4 triliun atau sebesar 1,16% dari PDB. PDB adalah produk domestik bruto atau salah satu bentuk atau konsep dari pendapatan nasional yang hari ini akan kita pelajari. Sementara defisit anggaran atau kekurangan anggaran di tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu 219,3 triliun atau 1,32% dari produk domestik bruto kita. Nah, ini data defisit dan keseimbangan primer sampai dengan 31 Mei dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Ya, defisitnya 0,94, lalu turun 0,63, lalu naik kembali menjadi 0,79, lalu defisit lagi 1,16, dan yang terakhir adalah defisit 1,32%. Seperti itu data APBN negara kita. Sama halnya dengan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah negara, maka negara tersebut harus memiliki pendapatan. Karena negara juga memiliki pengeluaran untuk melakukan pembangunan. Otomatis, untuk bisa melakukan pembangunan tersebut, maka negara harus punya yang namanya pendapatan nasional. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, diukur dengan nilai uang. Masyarakat pelaku kegiatan ekonomi akan terus berusaha untuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan, sehingga menjadikan masyarakat makmur. Jika seluruh pendapatan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di dalam suatu negara dijumlahkan, maka akan terbentuklah pendapatan nasional. Negara sama halnya dengan rumah tangga.
Seperti rumah tangga, negara harus memiliki pendapatan untuk menghidupi kebutuhan anggota keluarga atau masyarakat. Pendapatan juga dapat menunjukkan apakah keluarga atau negara itu kategori negara kaya atau negara miskin. Kemakmuran sebuah negara dapat diukur dengan pertama, pendapatan nasional, yang kedua dengan pendapatan per kapita, yang ketiga tingkat kesempatan kerja atau tingkat pengangguran, yang keempat adalah tingkat harga-harga, terutama harga kebutuhan pokok, dan yang kelima adalah posisi neraca pembayaran luar negeri. Dan yang paling banyak diperhatikan dalam ilmu ekonomi, ukuran kemakmuran negara adalah pendapatan nasional. Kita masuk ke dalam konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah Gross Domestic Product, atau disingkat GDP, atau bahasa Indonesianya adalah PDB, Produk Domestik Bruto. Pengertiannya adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, termasuk warga negara asing dalam suatu negara selama 1 tahun. Lalu yang kedua adalah Gross National Product atau GNP, biasa disingkat dengan PNB atau Produk Nasional Bruto. Pengertiannya, seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara, tidak termasuk warga negara asing, ditambah dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri selama 1 tahun. Untuk mencari GNP, rumusnya adalah GNP sama dengan GDP ditambah produk neto luar negeri. Lalu berikutnya, konsep yang ketiga adalah Net National Product, atau disingkat NNP, atau Produk Nasional Neto. Rumus untuk mencari NNP adalah NNP sama dengan GNP dikurangi dengan depreciation atau penyusutan. Konsep pendapatan nasional berikutnya adalah Net National Income atau disingkat NNI. Untuk mencari NNI, rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Lalu konsep pendapatan nasional berikutnya adalah personal income atau disingkat dengan PI. Untuk mencari PI, rumusnya adalah PI sama dengan NNI ditambah transfer payment, lalu dikurangi social security payment atau asuransi sosial, lalu ditambah asuransi, lalu ditambah laba ditahan, dan yang terakhir ditambah pajak perusahaan. Kemudian konsep pendapatan nasional yang terakhir adalah disposable income. Untuk mencari disposable income atau biasa disingkat DI, rumusnya adalah personal income dikurangi dengan direct tax atau pajak langsung. Demikian untuk pembelajaran kita dalam video kali ini tentang konsep pendapatan nasional. Di video berikutnya saya akan memposting manfaat dan tujuan dari pendapatan nasional serta bagaimana cara menghitungnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye!